Baik, teman-teman di kelas 1B, insya Allah meskipun sekali-kali kita terkendala cuaca ya, mari kita mulai, kita ulang lagi pertemuan pertama kali ini bersama-sama. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, semoga tanpa kendala lagi ya. Baik, saya ingin mengenalkan diri dulu ya. Saya dosen IPS, dosen sejarah yang diberikan tugas tambahan untuk mengampu mata kuliah PPKN gitu ya, baik di bahasa Arab maupun di cek. Ini telah join di kelas kita sejumlah 39 termasuk saya, berarti ada 38 mahasiswa. Sementara jumlah kita adalah 44, jadi insya Allah kita mendekati baik. Saudara semua kelas 1B PPA, izinkan saya akan share screen ya. Nah, sudah terlihat ya? Hari ini seperti yang kita niatkan, hari ini kita akan orientasi. Jadi Anda selama dalam satu semester pada nomenklatur PPKN ini akan mempelajari apa saja gitu ya. Poin-poin apa yang penting perlu kita gali, kita jadikan wahana untuk membentuk karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi yang pertama mari kita lihat peta dunia ini ya. Silakan dilihat. Saya munculkan di situ ada peta dunia. Nah, perhatikan dunia itu kalau dibuat, dideskripsikan dalam bidang datar, jadilah peta ini ya. Di situ Anda bisa melihat benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika, benua Amerika ya. Itu benua yang bisa kita lihat. Tetapi melihat peta ini, mari kita ingat kembali firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Di sini nanti mudah-mudahan bisa mengantarkan kita pada cara pandang ya, pada cara pandang kita secara personal, secara kolektif dalam arti terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga kaitannya dengan cara pandang global terkait dengan diri kita sebagai warga dunia gitu ya. Nah, mari kita lihat poin-poin yang boleh kita garis bawahi dari firman Allah yang tadi kita sebut, bahwa Allah menciptakan kita dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Inilah nanti dikaji oleh teman-teman kita ahli dalam bidang sains, dalam bidang biologi, bahwa kita manusia ini terlahir karena ada secara sunatullah ada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Lalu beranak pinak ya, membentuklah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, dalam hal ini kalau Anda melihat peta ini, Anda bisa membayangkan, Anda bisa berimajinasi betapa banyaknya etnik yang Allah telah takdirkan lahir, tumbuh, berkembang di dunia. Betapa banyaknya orang mengembangkan budaya, betapa banyaknya suku bangsa, nanti ada bahasa, ada adat istiadat dan seterusnya. Sangat banyak. Di Indonesia saja, teman-teman kelas 1B, nanti Anda telusuri bukunya Profesor Kunchara-Ningrat yang judulnya adalah Manusia dan Kebudayaan di Indonesia ya. Saya ulang lagi, bukunya Profesor Kunchara-Ningrat yang berjudul Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Nah, ini di Indonesia saja tidak kurang dari 300 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa yang beraneka ragam, dengan rumah adat, dengan pakaian adat, dengan adat istiadat dan seterusnya. Jadi Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini pertama ya. Lalu untuk apa?
dalam firman Allah itu supaya saling kenal mengenal. Nah, di sini teman-teman kelas 1B kita garis bawahi bahwa dalam perspektif nation state, dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan merefer, kita akan mengutip prinsip-prinsip dalam ajaran agama kita, agama Islam, di mana kita diajarkan untuk menguatkan memiliki ukhuwah Islamiyah. Kita menguatkan persaudaraan antar sesama umat Islam. Nah, ini nanti kita cek ya. Kita cek apakah masih ada faktor berselisih karena pemahaman agama. Nah, kalau masih ada berarti kita harus introspeksi lagi, karena pada hakikatnya Allah menyuruh kita untuk menguatkan ikatan persaudaraan. Yang pertama tadi adalah antar sesama umat Islam. Lalu kalau kita ingat lagi, kita zoom ke negara kita Indonesia, maka kita masih ingat yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Malah nanti ada semacam pepatah ya, hubul watoni minal iman. Mencintai tanah air, membela tanah air, menjaga tanah air itu bagian dari iman. Ini kalau kita balik logikanya, mengabaikan atau bahkan menodai atau bahkan merusak diri sendiri, merusak rumah besar kita, mengganggu keluarga kita, merusak lingkungan, ya, membenci tanah air, itu berarti ada masalah dalam iman kita. Karena tadi ada semacam, saya sebutnya pepatah saja, hubul watoni minal iman. Nanti kalau salah, Anda yang bahasa Arab yang meluruskan ya. Kemudian kalau kita ingat kembali pada peta dunia ini, kita bagian dari anak bangsa yang punya saudara dari bangsa lainnya di luar sana, di luar negeri. Kita punya cara pandang ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, bahwa antar sesama manusia dari manapun mereka, apapun kulitnya, apapun keyakinannya, tetap saja kita ini adalah harus menguatkan persaudaraan. Jadi dari sini maka nanti ada materi-materi tentang persatuan, ada materi tentang kemanusiaan, ada materi tentang demokrasi, ada materi tentang dan seterusnya. Kemudian teman-teman, mari kita lihat data-data berikut ini. Ini data yang saya download dari tahun 2017, sudah kurang update sebenarnya. Tetapi hari ini kelihatannya perubahannya belum terlalu jauh berbeda ya. Bahwa di bentangan permukaan bumi tadi hiduplah makhluk Allah berjenis manusia yang kalau dihitung jumlahnya kurang lebih 7 miliar. Sekarang ada komanya ya. Termasuk kita ya. Pertanyaannya, siapakah di antara yang 7 miliar itu yang bermutu? Nah, gitu ya. Bangsa manakah yang telah mencapai mutu yang tinggi gitu? Bangsa manakah yang sudah produktif? Bangsa manakah yang suka memberi? Bangsa manakah yang suka meminta pertolongan, minta bantuan, minta pinjaman? Bangsa manakah yang suka menjual produk gitu ya? Bangsa manakah yang sebaliknya suka membeli produk? Dan seterusnya. Maka teman-teman di kelas 1B, ini poin untuk kita bangkit, untuk kita bercermin bahwa ternyata kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ya, pertama kita lihat bangsa Tiongkok ya, saudara kita yang tinggal di negeri Cina sana jumlahnya sangat besar ya. Bahkan yang didata di negerinya sana, warga negara Cina jumlahnya 1.384.950.000 itu 5 tahun yang lalu, sekarang sudah lebih ya. Nah, itu yang di negaranya. Dan ternyata mengalami over capacity, maka mereka itu ekspansi sudah lama. Teman-teman kita suku Cina, bangsa Cina itu pergi ke seluruh penjuru dunia.
Nah, Anda bayangkan berarti karakternya ya. Tolong Anda garis bawahi karakter kawan kita yang etnik Cina, yang suku Cina, yang berbahasa Cina, yang punya cara pandang Cina. Mereka bangsa pengembara, sudah dikatakan tidak ada negara di dunia yang tidak dijangkau oleh Cina. Artinya semua negara di dunia di situ ada orang Cina, termasuk di barat, di timur, di utara, di selatan, di tengah ya. Dan ada juga sebuah catatan menurut pengamatan ya, di mana ada Cina, di situ dia berjaya. Ini berarti ada karakter ya. Termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia kita semua melihat kawan kita yang Cina itu usahanya oke, olahraganya oke, pendidikannya oke, ekonominya oke, dan lain-lain. Ini menjadi tanda tanya ya, menjadi tanda tanya. Ada apa dengan kita yang asli pribumi? Ini kata-kata pribumi ini kadang sensitif ya. Ada apa dengan kita? Kok kita tertinggal gitu ya? Spiritnya tertinggal, knowledge-nya tertinggal, etosnya tertinggal, capaiannya tertinggal. Lebih suka kalau dikasih bantuan daripada memberi bantuan. Ini berarti nanti menjadi catatan kita. Apa sudah benar cara pandang kita? Apa sudah benar langkah kita sebagai warga negara Indonesia? Gitu ya. Maka di sini nanti penting sekali kita akan menggali materi, yaitu identitas nasional atau kepribadian bangsa. Nah, seperti apa nanti kita petakan, akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Sebagai contoh saja ya, sebagai contoh, kalau Anda pergi ke Singapura, Anda akan melihat jalan yang mulus, kota yang rapi, gedung yang rapi. Lalu nanya, apakah ada orang Indonesia yang kerja sebagai pembantu di sini? Jawabannya bukan ada lagi, banyak sekali. Kalau Anda pergi ke Malaysia, Anda takjub, kotanya jauh lebih maju dari di Indonesia, pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Lalu kita tanya, apakah ada orang Indonesia di sini? Bukan ada lagi, banyak. Kerjanya apa? Pembantu rumah tangga. Kalau Anda ke Hong Kong, jawabannya sama. Kalau Anda ke Korea Selatan, jawabannya sama. Kalau Anda ke Timur Tengah, jawabannya sama, dan seterusnya. Jadi ini memberikan satu data yang kita nggak boleh biarkan data itu lewat begitu saja, gitu ya. Ini memberikan data yang mendorong kita untuk berpikir, wah kayaknya ada yang salah nih kita. Kalau kita balik, kita kembali ke Indonesia, lalu kita cari apakah ada orang Singapura yang menjadi pembantu rumah tangga di Indonesia? Jawabannya insya Allah nggak ada. Apakah ada orang Malaysia yang di Indonesia jadi pembantu? Insya Allah jawabannya nggak ada. Dan seterusnya, kalau kita balik, orang Hong Kong, orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang, jawabannya nggak ada yang jadi pembantu rumah tangga Indonesia. Dari sini saja, yang di depan kita saja, kita sudah punya data bahwa kita harus bangkit ya. Kita harus bangkit. Berarti ada hal yang harus kita pelajari sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, lalu berikutnya, teman-teman, ini pukul 12 kurang 20 ya. Jam saya kurang 20. Nanti kita biasanya akan jeda azan ya. Lalu sebentar kita lanjutkan, setelah itu kita teruskan sampai selesai ya. Mari kita lihat ini Indonesia ya. Indonesia. Kalau boleh saya katakan, Indonesia dari sisi geografis ya, Anda betapa beruntungnya lahir di Indonesia. Bagi Anda yang pernah ke Saudi Arabia ya, jalan dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya naik bis, Anda melihat kiri kanan, Anda ke Jabal Rahmah, Anda ke Gua Hiro, sulit sekali menemukan sungai yang mengalir, menemukan pepohonan, rumput itu sulit, nggak mudah. Tanaman padi nggak ada, buah durian nggak ada tumbuh di sana, pisang tidak tumbuh. Anda bayangkan ya. Sedangkan di Indonesia
sampai banjir-banjir gitu ya. Tanahnya subur. Buah apa aja kalau ditanam tumbuh. Hewan apa aja kalau dirawat hidup. Tetapi kenapa kok kita nggak kaya? Berarti ada PR ya. Kenapa kok pendapatan per kapita income teman-teman di Timur Tengah lebih tinggi daripada kita? Meskipun nanti ada faktor bahan bakar minyak ya, tetapi kita kan juga punya bahan bakar minyak gitu ya. Kenapa? Berarti ada hal yang perlu kita teliti nanti gitu ya. Kemudian kalau dari sisi sumber daya manusia, saya harus katakan negeri ini adalah negeri pejuang sebenarnya. Sejak kita dijajah bangsa asing, kita selalu berjuang ya. Sebelum zaman-zaman pergerakan nasional, Anda tahu para ulama lah yang memimpin berjuang, para sultan lah yang memimpin berjuang, tokoh-tokoh masyarakat lah yang memimpin berjuang. Secara kedaerahan tidak ada koordinasi dan umumnya mereka memang dikalahkan oleh penjajah pada waktu itu ya. Kerajaan-kerajaan ditaklukkan, ulama-ulama ditangkapi dan seterusnya ya. Lalu kita terus berjuang. Nah, jadi kita punya ribuan pahlawan. Nah, hari ini teman-teman di kelas 1B, saya ingin menggugah kesadaran Anda pun harus bangkit layaknya pahlawan gitu ya. Perjuangan dulu adalah merebut kembali kemerdekaan yang dirampas penjajah. Perjuangan kali ini adalah mengisi kemerdekaan agar kita setara dengan bangsa lainnya di dunia gitu ya. Berdiri kita sama tinggi, duduk kita sama rendah, kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkontribusi gitu ya. Kita bisa bikin mobil, nggak cuma beli doang, duitnya habis. Kita bisa bikin motor, nggak hanya beli doang pada Jepang gitu ya. Kita bisa bikin handphone, tidak beli pada Korea. Kita bisa mau bikin apa saja sehingga kita nggak menghabiskan uang untuk konsumsi gitu ya. Jadi ini hal yang penting. Nanti kita akan turunkan di sini ada geopolitik kita seperti apa, geostrategi kita seperti apa. Kemudian sebagai warga negara kita hak dan kewajibannya apa, nanti kita akan petakan ya. Teman-teman, ini kita lanjutkan dengan melihat burung gambar ya, ini lambang ya, lambang yang dibikin dari inspirasi burung Garuda Pancasila. Nah, kalau kita melihat lambang, yang pertama kali kita harus meluruskan cara pandang ya. Jadi burung ini bukan tokoh fiktif ya, bukan sosok fiktif. Burung ini bukan pula sosok yang menjadi mitologi yang dimitoskan. Jangan, itu nanti kita takutnya terjerumus pada cara pandang yang salah atau syirik gitu ya. Tetapi lambang ini menurut teori asosiasi mengingatkan bahwa di negeri Nusantara inilah, di Indonesia inilah Allah menciptakan jenis unggas khas Nusantara, yaitu namanya burung Raja Wali, burung Garuda. Jadi ini mengingatkan betapa besarnya Allah yang telah menciptakan makhluk yang khas hidupnya, endeminya di Nusantara, namanya burung Raja Wali. Dulu namanya burung Garuda ya. Burung ini khas Indonesia, jadi akhirnya dipilih menjadi salah satu lambang. Ingat Garuda, ingat Indonesia. Ingat Garuda, ingat Allah yang menciptakannya. Jadi ke sana ya. Jangan salah pandang, oh ini Pancasila menjadi mitos, bukan begitu ya. Nah, di dalam burung Garuda, teman-teman, karena ini lambang yang digunakan untuk mengingatkan pada kekuasaan Allah, maka di situ di perisainya ada 5 simbol, 5 lambang. Kalau Anda melihat lambang ini, maka ingatan pertama adalah saat negara kita, Republik Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan. Artinya kita sudah menyatakan terputus ikatannya dengan bangsa penjajah. Nah,
Karena kita sudah memutus ikatan dengan negara, kita sudah berdiri sendiri, kita sudah proklamasi. Pertanyaannya, apa dasar negara yang didirikan itu? Gitu ya. Apa yang menjadi landasan ideal negara yang berdiri, yang disepakati bersama oleh para founding fathers, oleh para pendiri negara ini, gitu ya. Maka yang disepakati luar biasa. Yang disepakati adalah nilai-nilai dari agama Islam. Nilai-nilai dari agama Islam yang sudah lama mengakar pada masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Jadi ini cara pandang yang kita luruskan ya. Nah, apa itu nilai itu? Teman-teman, nanti ini kita akan kaji di materi berikutnya ya. Ini pengantar ya. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan takwa kepada Allah. Nah, percaya dan takwa kepada Tuhan, mengimani adanya Allah, bersaksi bahwa Allah itu sesembahan, satu-satunya sesembahan, lalu mengamalkannya. Jadi bangsa yang bertakwalah kita, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini menjadi dasar pertama, sehingga dasar pertamanya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini oleh para ulama kemudian bahasanya disederhanakan sehingga umat lain bisa memahami dengan baik. Dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya teman-teman, warga negara Indonesia tidak boleh menolak agama. Ini dalam aturan penjelasan ya. Warga negara Indonesia harus memeluk salah satu agama. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang hari ini seperti di Eropa terjadi menjadi kelompok agnostik. Sebenarnya percaya Tuhan itu ada, tetapi dia nggak mau memilih agama apa yang diikuti. Pokoknya percaya aja, tapi nggak punya agama. Itu namanya agnostik. Itu nggak boleh di Indonesia. Tidak boleh di Indonesia, kemudian apalagi tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ateis itu dilarang di Indonesia. Inilah sebabnya mengapa Partai Komunis Indonesia menjadi partai terlarang, karena pada aslinya munculnya paham komunis itu bermula dari tidak percaya kepada Tuhan, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, nanti kalau ada orang-orang yang menuntut hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, ada golongan yang mengatakan agama harus dihilangkan dari KTP, misalnya ya, karena tiap warga negara berhak untuk tidak beragama. Itu berarti bertentangan dengan konsensus nasional waktu kita memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa? Karena proklamasi itu mendirikan negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini fondamennya ya. Lalu dalam aturan penjelasan, dalam penjelasan Undang-Undang 45, bangsa Indonesia juga tidak boleh menjadi bangsa yang free fight liberalism, bangsa yang bebas liberal, nggak boleh. Liberal itu seperti orang Belanda. Orang Belanda itu kalau beragama boleh, nggak beragama juga boleh. Orang Amerika yang beragama boleh, yang nggak beragama juga boleh. Orang Swiss juga beragama boleh, nggak beragama juga boleh. Tapi orang Indonesia, karena dasarnya adalah ketuhanan, wajib beragama. Kembali lagi, kenapa begitu? Ya karena dasar negaranya itulah yang menjadi konsensus waktu kita proklamasi kemerdekaan. Nah, ini nanti kita telusuri ya, sehingga kalau ada kekuatan yang menghendaki agar negara memisahkan diri dari agama, itu sudah mulai melenceng, sudah mulai menyimpang, sudah mulai tidak konsisten dengan dasar negara sebagai landasan negara Republik Indonesia yang merdeka. Ini yang pertama ya, nanti kita kaji lebih jauh. Yang kedua, teman-teman kelas 1B, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba bayangkan kita semua adalah manusia ya. Di masjid kompleks saya sekarang lagi azan ya. Kita break sebentar.
mungkin 5 menit kita tunggu azan, maka mari kita dengarkan azan di lingkungan kita masing-masing.